kesempatan yang telah diberikan kepada saya Nika Wulandari NIM P0713401842 akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah dengan judul Hubungan Indeks Massa Tubuh IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yang terhormat Ibu Dr. Igusti Agung Dewi Sarihati MDiome, yang saya hormati Ibu Ida Ayu Madisri Arjani SIP MERG, serta yang saya hormati Ibu Luputuri Nawati SSI. Dalam presentasi kali ini dibahas pokok bahasan dengan pokok bahasan pertama bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Penyakit asam urat atau KOLS merupakan salah satu kategori penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya hiperurisemia atau peningkatan kadar asam urat dalam darah. Prevalensi penyakit gout arthritis di dunia menurut WHO tahun 2016 sebanyak 0,5 hingga 1% dari sebuah populasi menderita gout arthritis. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018, prevalensi penyakit sendi nasional yang didiagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun adalah 7,3%, dengan Provinsi Bali sendiri menduduki posisi ketiga dengan prevalensi sebesar 10,46%. Kemudian, Kabupaten Gianyar sendiri memiliki prevalensi yaitu sebesar 15,02%. Kadar asam urat darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu IMT yang dikategorikan menjadi kurus, normal, berat badan lebih, dan obesitas. Prevalensi dari berat badan lebih dan obesitas pada orang dewasa lebih dari 18 tahun di dunia menurut WHO tahun 2016 sebanyak 39% mengalami kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018, prevalensi berat badan lebih sebesar 13,6% dan obesitas sebesar 21,8%, dengan Provinsi Bali memiliki prevalensi sebesar 23,30% dan Kabupaten Gianyar menempati posisi keempat dengan prevalensi sebesar 23,52% dari keseluruhan kabupaten kota yang ada di Bali. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali et al. Tahun 2018, terdapat hubungan positif yang signifikan antara asam urat serum dan obesitas di antara populasi orang dewasa di Bangladesh. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Haryadi tahun 2016 mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan dengan keeratan sedang antara IMT dengan kadar asam urat di Dusun Ninggotirto, Gampeng, Sleman. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, masyarakat Banjarkulu memiliki kegemaran dalam mengonsumsi makanan tinggi purin seperti daging dan kacang-kacangan yang diolah menjadi rempeyek sebagai makanan khas daerah tersebut tanpa disertai olahraga yang rutin. Hal ini mengakibatkan banyak dari masyarakat Banjarkulu yang mengalami kelebihan berat badan dan mengeluhkan nyeri sendi. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Kemudian tujuan khususnya yaitu mengetahui IMT penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar, mengetahui kadar asam urat penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar, dan menganalisis hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Manfaat praktis diharapkan dari penelitian ini yaitu bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian yang terkait dengan hubungan IMT dengan kadar asam urat bagi pemerintah, terutama instansi kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada penderita asam urat. Kemudian, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta memotivasi para penderita kelebihan berat badan untuk memonitor kadar asam urat dan menurunkan kadar asam urat jika dalam kadar yang tinggi. Kemudian, manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bahan kepustakaan serta dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut mengenai hubungan IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa. Kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka di mana dibahas 5 pokok bahasan. Yang pertama mengenai asam urat beserta pengertian dan metabolisme asam urat, kemudian hiperurisemia beserta pengertian, faktor yang mempengaruhi hiperurisemia, manifestasi gout arthritis, pemeriksaan asam urat, dan metode pemeriksaan asam urat di mana dalam penelitian ini digunakan metode electrode based biosensor.
Kemudian ada indeks massa tubuh beserta pengertian, komponen IMT, faktor yang mempengaruhi IMT, dan kategori IMT yang dikategorikan menjadi kurus, normal, kelebihan berat badan, dan obesitas. Kemudian ada dewasa, di mana dalam penelitian ini yang diamati adalah masa dewasa awal dan masa dewasa akhir. Kemudian ada hubungan indeks massa tubuh dengan asam urat. Berikutnya ada bab 3 kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian ini yaitu asam urat penduduk dewasa akan dipengaruhi faktor ekstrinsik yaitu pola makan, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan konsumsi obat, dan faktor intrinsik yaitu metabolisme purin, genetik, usia, dan jenis kelamin yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor intrinsik yang diteliti adalah indeks massa tubuh yang dikategorikan menjadi normal dan kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan kadar asam urat. Hubungan antara indeks massa tubuh dan kadar asam urat penduduk dewasa inilah yang diteliti dalam penelitian ini. Kemudian variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu IMT penduduk dewasa, variabel terikat yaitu kadar asam urat darah, variabel kontrol yang terdiri dari jenis alat pemeriksaan kadar asam urat darah, teknik pengambilan sampel darah, dan pemeriksaan kadar asam urat. Kemudian variabel pengganggu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Hubungan antar variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu IMT pada penduduk dewasa akan mempengaruhi variabel terikat yaitu kadar asam urat. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ini akan diganggu oleh variabel pengganggu yang terdiri dari faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti pada layar yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian definisi operasional yang pertama mengenai variabel penduduk dewasa, yaitu seseorang yang memiliki umur lebih dari atau sama dengan 26 tahun hingga 45 tahun yang bertempat tinggal di Banjarkulu Tampak Siring Gianyar dengan kategori dewasa awal usia 26 hingga 45 tahun dan dewasa akhir usia 36 hingga 45 tahun. Pengukuran dilakukan dengan wawancara dengan skala data yang diperoleh skala ordinal. Kemudian ada indeks massa tubuh atau IMT merupakan hasil bagi antara berat badan dalam kilogram dan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Kategorinya ada normal, IMT kurang dari 24,9 kg per meter persegi dan kelebihan berat badan lebih dari atau sama dengan 25 kg per meter persegi. Pengukuran dilakukan dengan mengukur berat badan dengan timbangan merek GEA dan mengukur tinggi badan dengan mikrotois merek GEA. Skala data yang diperoleh yaitu skala data ordinal. Kemudian ada kadar asam urat darah yaitu nilai dari pemeriksaan laboratorium yang menyatakan asam urat dalam darah dengan satuan mg per dl dengan kategori pria normal kurang dari 7 mg per dl, tinggi lebih dari 7 mg per dl, wanita normal 6 mg per dl, dan tinggi lebih dari 6 mg per dl. Pemeriksaan dilakukan dengan metode electrode-based biosensor menggunakan alat automatic point of care testing. Skala data yang diperoleh adalah skala data ordinal. Hipotesis alternatif dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara IMT dengan kadar asam urat pada penduduk dewasa di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Bab 4 metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross-seksional. Alur penelitiannya pertama dilakukan pembuatan proposal, kemudian dilakukan pengajuan izin penelitian. Setelah izin diperoleh, peneliti menyeleksi populasi. Populasi yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi akan dikeluarkan dari penelitian ini. Apabila populasi memenuhi kriteria inklusi akan digunakan sebagai sampel dan dilanjutkan dengan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah kapiler lalu dilakukan pengukuran kadar asam urat. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan serta pengukuran kadar asam urat dicatat lalu dilakukan analisis data dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dari bulan Januari hingga April 2021. Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk dewasa berusia antara 26 hingga 45 tahun yang tinggal di wilayah Banjarkulu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar dengan jumlah 315 orang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar asam urat darah dengan responden adalah penduduk usia dewasa. Jumlah sampel yang digunakan adalah 15% dari populasi yaitu 32 orang penduduk usia dewasa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu bersedia menjadi sampel penelitian usia antara 26 hingga 45 tahun, puasa selama 8-12 jam, dan kriteria eksklusi yaitu menderita suatu penyakit, mengonsumsi alkohol dan makanan tinggi purin, dan mengonsumsi obat-obatan. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu hasil pemeriksaan IMT dan kadar asam urat serta hasil wawancara.
Kemudian data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber seperti jurnal, buku-buku, dan penelitian terdahulu, serta data seperti jumlah penduduk, usia, dan nama yang bersumber dari lokasi penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengukuran IMT, dan pengukuran kadar asam urat. Kemudian instrumen pengumpulan data yang pertama ada alat tulis, formulir wawancara, inform consent, kamera untuk dokumentasi, alat pengukuran IMT yaitu timbangan dan microtoys, dan alat pengambilan sampel berupa lancet dan autoclick, dan alat pemeriksaan sampel yaitu alat POCT. Bahan yang digunakan alkohol swab, kapas steril, sampel darah kapiler, dan strip pemeriksaan asam urat. Prosedur kerja meliputi tahapan preanalitik, analitik, dan post-analitik. Pada tahapan preanalitik dilakukan pengumpulan data responden melalui wawancara. Kemudian dilakukan pengukuran IMT yang pertama yaitu mengukur berat badan yang dilakukan dengan meletakkan alat ukur pada permukaan yang keras. Pastikan responden tidak menggunakan pakaian tebal dan alas kaki. Pastikan timbangan pada posisi 0 dan dipastikan responden berdiri tegak di tengah timbangan tanpa alat bantu. Kemudian hasil dicatat. Pengukuran tinggi badan dilakukan pada bidang vertikal dengan memasang microtoys terlebih dahulu pada bidang vertikal tersebut. Kemudian, responden dipastikan tidak menggunakan aksesoris kepala, posisi siap, pandangan lurus ke depan, kepala, punggung, pantat, betis, dan tumit menempel pada bidang. Kemudian microtoys diturunkan hingga di atas kepala responden dengan lurus. Kemudian skala yang diperoleh dibaca dan hasil yang diperoleh dicatat. Hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan dimasukkan ke dalam rumus IMT untuk mendapatkan nilai IMT. Kemudian persiapan alat POCT. Pertama, baterai dimasukkan pada bagian belakang alat POCT, isi touch GCU, lalu alat akan berbunyi bip dan menyala secara otomatis. Kemudian dilakukan uji kontrol alat. Kemudian salah satu strip diambil dari vial lalu ditutup dengan cepat. Strip uji dimasukkan ke dalam slot strip uji pada alat POCT. Alat akan menampilkan nomor kode strip. Dipastikan nomor kode yang ditampilkan sama dengan nomor kode pada botol vial. Kemudian, saat layar menunjukkan simbol darah S, dilakukan pengambilan sampel darah responden. Pengambilan sampel darah dilakukan pada pembuluh darah kapiler, di mana dilakukan pada ujung jari tangan 3 atau 4 dengan mendesinfeksi terlebih dahulu jari tersebut dengan alkohol 70% lalu ditunggu hingga kering. Bagian jari yang akan ditusuk dipegang dan ditekan untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian ditusuk dengan cepat memakai lancet steril, hindari menekan-nekan jari untuk mendapatkan cukup darah. Kemudian tetesan yang pertama keluar dibuang, lalu tetesan selanjutnya dipakai untuk pemeriksaan. Tahapan analitik. Tetes darah yang kedua diteteskan di tepi area target dari strip uji. Darah akan terserap dan area target menjadi merah. Kemudian reaksi pengujian dimulai saat meteran atau alat POCT tersebut berbunyi beep. Alat POCT akan menghitung mundur dari 6 dan kemudian hasil akan ditampilkan pada layar alat. Hasil yang didapatkan akan tersimpan secara otomatis. Strip uji yang digunakan ditarik dari alat POCT, alat akan mati dengan sendirinya. Kemudian alat yang digunakan seperti lancet dibuang pada saat kontainer dan strip uji dibuang pada tempat-tempat infeksius. Pada tahapan post analitik, data hasil pengukuran IMT dan kadar asam urat dikumpulkan lalu diinterpretasikan. Teknik pengolahan data dilakukan di mana data yang diperoleh ditabulasikan dalam tabel yang disertai dengan narasi, kemudian diolah menggunakan analisis statistik, di mana analisis data yang digunakan yaitu menggunakan uji Chi-square. Dalam penelitian ini harus memenuhi kode etik penelitian yang terdiri dari ethical clearance atau kelayakan etik, tanpa nama, anonymity, lembar persetujuan atau informed consent, dan kerahasiaan confidentiality, serta keadilan atau justice. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.